Anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh sekaligus mantan Menteri era Tony Blair, Barry Gardner, melontarkan kritik keras terhadap Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menilai badan tersebut tidak layak menyandang nama Dewan Perdamaian karena komposisi anggotanya dinilai kontroversial. Dewan Perdamaian dibentuk Trump pada 22 Januari di sela pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss. Sebanyak 22 negara disebut telah menandatangani piagam pendirian dan bergabung dalam dewan tersebut. Gardner menyoroti kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam satu dewan yang sama. Menurutnya, keberadaan kedua tokoh tersebut justru bertolak belakang dengan tujuan perdamaian. Ia juga menekankan tidak adanya perwakilan rakyat Palestina dalam struktur dewan tersebut. Gardner berpandangan bahwa masa depan Palestina tidak semestinya diputuskan tanpa melibatkan pihak Palestina secara langsung. Ia menyampaikan perlunya peta jalan yang menghormati hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina. Namun kondisi itu dinilai tidak tercermin dalam komposisi dewan. Gardner juga menyinggung rekam jejak Netanyahu yang dinilai konsisten menolak solusi dua negara. Ia turut menyoroti tudingan perusakan fasilitas PBB di Yerusalem Timur. Menurut Gardner, sulit menyebut sebuah forum sebagai dewan perdamaian jika di dalamnya terdapat Netanyahu dan Putin sekaligus. Ia mengkhawatirkan dewan tersebut hanya menjadi alat politik Trump untuk mengabaikan mekanisme internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gardner menduga terdapat pesan strategis Trump kepada Putin melalui pembentukan dewan tersebut. Ia menilai langkah itu seolah memberi ruang pengaruh Rusia di Eropa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel berada dalam kondisi kesiapan penuh menghadapi kemungkinan respons Iran. Ia menyebut langkah itu sebagai bagian dari antisipasi terhadap berbagai skenario terburuk. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu saat berbicara dalam rapat Knesset pada Senin 26 Januari 2026. Ia menjelaskan militer Israel berada dalam kondisi sangat siap menghadapi potensi ancaman apapun dari Iran. Hal itu berkaitan dengan perkiraan bahwa Iran dapat melancarkan serangan balasan terhadap pihak yang dianggap terkait Amerika Serikat jika wilayahnya diserang lebih dahulu. Tel Aviv disebut berpotensi menjadi salah satu target. Netanyahu menilai Iran akan melakukan kesalahan besar apabila Israel ikut menjadi sasaran balasan. Laporan sumber KBRNI menyebut respons Tel Aviv dinilai akan menjadi faktor penentu dalam situasi tersebut. Di sisi lain, pemerintah Israel ditegaskan tetap berupaya memperluas lingkaran perdamaian di kawasan. Upaya itu dilakukan dengan mendorong peluang kerjasama, perjanjian, aliansi, serta normalisasi baru dengan negara-negara Arab dan Islam. Sumber yang sama menyebut langkah diplomatik tersebut berjalan bersamaan dengan kesiapan menghadapi dinamika keamanan regional. Kebijakan America First yang diusung Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai justru berbalik merugikan negaranya sendiri. China disebut berhasil memanfaatkan situasi tersebut untuk memperkuat posisi sebagai mitra dagang global. Laporan Reuters pada 28 Januari menyebut bahwa tahun 2025, China mencatat surplus perdagangan setara sekitar 20.160 triliun rupiah. Aliran devisa negara itu juga mencapai rekor bulanan sekitar 1.680 triliun rupiah. Analis menilai kebijakan proteksionisme Amerika Serikat membuka peluang bagi China tampil sebagai mitra yang lebih stabil. Ketika hubungan Washington dengan sekutu tradisional yang meregang, Beijing dilaporkan memperluas kerjasama dagang dengan berbagai negara. Fokus diplomasi dan ekonomi China disebut diarahkan untuk mengisi celah yang ditinggalkan Amerika Serikat. Pengaruh China diperkirakan semakin luas seiring rencana kunjungan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer ke Beijing. Langkah tersebut bertujuan memperbaiki hubungan bisnis kedua negara. Sejumlah pengamat menilai China memanfaatkan kekuatan ekonominya yang setara 336.000 triliun rupiah untuk memperkuat posisi global. Seorang analis investasi global menilai China berhasil memposisikan diri sebagai mitra dagang yang andal dan stabil. Menurutnya, banyak negara tertarik pada kepastian yang ditawarkan Beijing di tengah kebijakan perdagangan Amerika yang dianggap tidak menentu. Negara-negara lain juga mulai melakukan diversifikasi hubungan dagang. Uni Eropa dan India misalnya menyepakati perjanjian dagang baru yang memangkas tarif. Langkah tersebut diproyeksikan mendorong peningkatan ekspor Eropa ke India dalam jangka panjang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.